Mungkin mungkin yang tidak terlibat pada tim pengembang kurikulum di sekolah mungkin tidak tahu ya. Kemarin kita disuruh milih ada 3 jenis kurikulum kalau nggak salah Branding ya. Yang satu, Ya, 2, dan 3. Kalau yang satu berarti kita pakai kurikulum 13 biasa. Kalau yang dua berarti nanti bermasalah, bukan bermasalah, ada kalimat disediakan perangkatnya oleh pemerintah. Kalau yang ketiga betul-betul seperti yang kita kurikulum Merdeka itu, bahwa kita bebas menentukan, memilih sendiri seperti yang tadi Pak Tri tanyakan, atau siapa tadi yang mengatakan kita sendiri yang menentukan CP-nya. Yang penting selama 3 tahun tercapai gitu ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, tapi yang kita milih sekolah di kota kami, terus terang saja, dianjurkan atau bahkan disarankan untuk memilih yang nomor 2. Artinya berarti pakai kurikulum Merdeka, tapi tetap apa ya diberi garis besar oleh pemerintah mengatakan kalau tidak salah administrasi dibuatkan dari sana. Ini bayangannya gimana Bu ini kira-kira? ya Bapak Ibu, terima Nah, kasih. eh saya juga pernah baca ya yang mendaftarkan diri menjadi sekolah yang mendaftarkan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu ada 3 jenis ya. Tapi setelah saya pelajari semua sih sebetulnya itu hanya kayak scaffolding ya, kayak ngebantuin aja gitu. Kalau kamu merasa harus dibantuin sampai sini, nih saya kasih bantuannya. Kalau sekolahnya merasa perlu bantuannya lebih banyak, nih saya kasih. Tapi kalau mau mandiri, mandiri apa tuh ada ya mandiri apa yang benar-benar bebas, yang terakhir yang silakan OTP. juga gitu. Kalau buat saya pribadi, Bapak Ibu lepas dari ditawarin atau enggak oleh pemerintah, tadi yang saya ulangi lagi aja, modal kita di kurikulum itu, kalau ngajar itu, kurikulum apapun modalnya adalah tujuan. Negara tuh pengen kita ngajarin apa sih, gitu kan? Negara mau minta kita ngajar siswa-siswi yang ada di tingkat SMP itu, pengennya mereka diapain sama kita? Diapain? Sampai digimanain sama kita? Artinya guru memiliki kebebasan. Nah, kalau mau pakai pemerintah boleh. Kalau mau pakai kurtilas, kan intinya begini. Intinya ketika kita ngajarin, kan sudah tahu tadi ya, tujuannya adalah membuat anak bisa A, B, C, D. Skill language-nya ada, tambahin viewing, tambahin presenting. Konteksnya silahkan, ajarkan. Kontennya ini, minimal. Sekali lagi ini minimal. Kontennya, jadi anak harus bisa describing something, describing person, describing place. Anak harus bisa narasi, ngerti dia cerita, dia paham cerita, dia tahu mengambil pelajaran dari cerita, dia tahu kosakata yang berhubungan dengan interaksi meminta pendapat, interaksi untuk mempertahankan conversation. Jadi mau disimpan dimanapun, mau di kelas 7, kelas 8, kelas 9, silahkan terserah guru. Kalau sekarang ada tawaran dari pemerintah, mangga untuk mereka yang menganggap, duh kayak gimana sih? Silahkan. Tapi kalau saya kembali lagi, contoh dari orang lain itu tidak mungkin sama persis seperti yang dibutuhkan siswa-siswi kita. You know better your students, more than anybody else mungkin ya. Kalau saya suka sombong begitu. Bahkan orang tuanya justru sendiri tidak tahu, kita lebih tahu ya anak-anak siswa-siswi kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, Ya. kalau menentukan, ini ada saya kasihkan TP yang sudah di ACC Ibu Emi. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, saya pernah ditanya teman, Nining bikin buku, ya sudah bikin TP berarti ya. Berapa TP-nya? Saya bilang 3. Dia kaget. Kok sedikit amat? Katanya gitu. Kok sedikit amat TP-nya? Masa 3 tahun TP-nya cuma sedikit? Saya bilang, kita itu bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris itu adalah pelajaran alat, bukan pelajaran konten. Artinya sama saja. Mau di kelas 7, mau di kelas 8, mau di kelas 9. Kita ngajarin cara ngomong, kita ngajarin cara nyimak, kita ngajarin cara menulis, kita ngajarin cara memahami bacaan, kita ngajarin cara memahami gambar bergerak, kita ngajarin cara mempresentasikan ide kita. Bahwa temanya macam-macam, silahkan diatur. Di kelas 7, mau teks apa, temanya apa. Kelas semester 2-nya tetap mau deskriptif teks, silahkan temanya apa. Gak mungkin sama kan? Mungkin semester 1 deskriptifnya tentang
benda, nanti semester 2 tentang orang misalnya ya, atau semester 1 dibagi 2, deskripsi benda, deskripsi orang, nanti semester 2-nya deskripsi binatang, deskripsi tempat. Siapa yang menentukan itu? Monggo Bapak Ibu, sama-sama dengan guru-guru di sekolah. Karena apa? Karena nanti kelas 8 naik jangan diulang lagi. Kalaupun mau diulang silahkan, kalau dianggap ada anak-anak yang belum mencapai kompetensi itu. Di kelas 8 terus ini kayaknya kita 8 narasi dulu deh atau prosedur dulu silahkan. Mungkin di sekolah Pak Zamroni prosedur duluan. Mungkin di sekolah Pak Apri deskripsi duluan. Mungkin di sekolah saya report duluan. Gaya banget ya kelas 7 udah report. Misalnya. Tapi itu makanya yang saya bilang kembalikan. Tapi daripada pusing udah ajalah kita pakai pemetaan kurikulum 13 silahkan. Tapi pemetaannya di konten. Ya nggak Bapak Ibu? Yang dipetakannya konten. Waktu kelas 7 itu kan deskripsi ya semua setahun. Iya silakan. Nggak bosan gitu deskripsi tuh? Ya nggak bosan lah. Kan kita kosakatanya banyak. Hal yang mau dideskripsikan juga banyak. Kenapa bilang bosan? Saya kemarin 1 tahun ngajarin kelas 7 itu deskripsi semua. Deskripsi benda, deskripsi orang, deskripsi binatang, deskripsi tempat. Apalagi pada saat corona kan jamnya pelajarannya terbatas ya. Jadi nggak seleluasa sebelumnya kan, saya cuma masuk 1 kali dalam 1 minggu. Itu pun kadang-kadang libur lagi, misalnya daring lagi, masuk lagi, PTM lagi, daring lagi, jadi nggak terlalu. Jadi kata Mas Nino, ketua BSPKA itu, ketua Badan Kurikulum itu bilang gini, less is more. Bapak Ibu mendingan ngajarin 1 tahun deskriptif teks, tapi segala dibahas, segala deskripsi segala dibahas ketimbang setiap semester ganti teks tapi anaknya jadi nggak ngerti apa-apa. Gini tuh kalau dari saya. Jadi Bapak Ibu boleh ngambil konten dari deskripsi konten dari K13 boleh. Bapak Ibu yang ngajar pakai 2006 ingat nggak kalau dulu prosedur teks itu di kelas 7 semester 2. Ada yang ingat mungkin ya? Zaman-zaman seumuran saya yang zaman gurunya tahun 2006 ke sini itu semester 1 itu deskriptif, semester 2 prosedur. Semester 3 itu deskriptif lagi, kemudian semester 4-nya itu recount. Kemudian semester naratif, recount dan naratif kelas 8 ya kalau nggak salah. Maka dulu kalau ada FLS 2E naratif teks itu mereka sudah tahu kelas 8 itu yang dilombain itu mereka udah tahu naratif itu apa ketika mereka membawakan cerita lomba mendongeng ya, storytelling itu mereka udah paham kalau diajarin teks naratif. Nah, kelas 9 prosedurnya diulang ya kalau nggak salah di 2006 itu. Prosedur lagi plus report gitu. Nah, itu boleh dipakai. Jadi boleh pakai 2013 boleh. Boleh pakai 2006 urutan kontennya boleh. Boleh terserah kami, silahkan. Disitulah kemerdekaannya kalau dalam pemahaman saya. Mangga Pak Zam. Ya, terima kasih. Berarti bayangan kami mungkin benar-benar merdeka ya Bu ya. Jadi benar-benar merdeka. Sebetulnya kurikulum ini betul-betul mendorong kita untuk merdeka. Kenapa sih harus semerdeka itu? Ada yang bilang ini mah kebablasan. Karena Indonesia itu luas banget, variasinya juga tinggi sekali. Kota, desa, jangan dianggap kota Bandung itu si anaknya dianggap lebih pintar atau lebih cepat. Jangan dianggap begitu. Atau sumber dayanya lebih bagus di daerah Pemalang ketimbang di daerah Gunung Kidul misalnya. Tidak, belum tentu juga. Karena ternyata saya pernah ke sebuah sekolah di dekat Jakarta, Banten yang dekat Jakarta, ternyata jauh sekali fasilitasnya, buku nggak ada, kemudian ya anak-anaknya mau dikasih tahu materi apa ya, orang gurunya juga tidak ada akses internet, kayak tadi bilang, mau disuruh bawa HP juga ada akses internet, ngapain ya Pak? Listrik nggak ada, tapi suruh bawa internet gimana? Coba suruh buka HP gimana? Listriknya nggak ada. Jadi jangankan visual gitu ya, yang teks lisan, teks tulis saja. Bapak Ibu gimana kalau nggak ada teks lisan, kita yang ngomong. Tapi kalau gimana kalau nggak ada video, sementara pakai gambar. Jadi gambar itu juga bisa kita jadikan alat untuk mengajarkan viewing. Viewing tidak harus selalu gambar bergerak. Gambar bergerak itu video itu kan dari gambar digerakin gitu ya. Kenapa kita nggak bikin aja gambar berseri gitu. Jadi intinya sebetulnya nggak ada istilah kurikulum merdeka tuh harus yang keren, nggak juga.
Intinya silakan memerdekakan diri dengan berdasarkan karakteristik siswa-siswi kita sendiri. Mungkin kalau saya itu ya intinya. Oke. Barangkali untuk yang tidak bawa HP gini misalnya gitu. Kita menampilkan film kan lewat laptopnya guru, pakai video Ya, kan bisa. Cuman ya, ketika betul. mereka create-nya di rumah saja Ya. gitu. Nah, bisa. Saya Ya, pernah kalau Pak meminta anak memahami reading comprehension dengan meminta mereka bikin komik. ya, Bukan meminta. Jadi beberapa dari mereka kan ada Pak ya, maaf, ada yang malas nulis. ya. Ada yang malas nulis kan ya. Jadi ada reading, ada satu recount text dulu zaman tahun berapa ya. Saya ngajarin ada reading, kan ada pertanyaan dari kita ya. Misalnya siapa yang pergi kemana, jam begitu kan ya. Dia tuh nggak mau, dia tuh kayak ya bukan dia sih, banyak sih anak-anak yang ya nulis lagi males itu langsung pada gini gitu kan nulisnya. Saya sedikit ide, entah ide saya yang gila aja kali ya. Saya bilang gini, kamu nggak mau nulis, ya udah kamu bikin aja gambar deh yang mencerminkan kamu paham itu. Serius Miss, bisa katanya. Jadi saya minta mereka bikin komik. Saya nggak bikin mereka suruh bagus. Ya bagus ya syukur, karena saya bukan guru seni rupa. Saya hanya melihat mereka digarisin 6 ya, satu fol itu digarisin 6, dibikin kotak 6. Pertama, coba ceritain rekonnya, misalnya dia tuh nulisin ngegambar cewek atau cowok atau bapak ibu yang mau pergi gitu ya. Terus dia misalnya pergi ke Pangandaran ya, kalau di daerah Jawa Barat kalau pergi ke pantai ke Pangandaran, ada gitu, ada pantainya. Dia membuat komik itu setelah dia baca recount text tentang going to Pangandaran. Itu sudah dinilai Pak. Saya tidak menilai pakai nomor 1 benar apa salah, who, when, enggak gitu. Artinya anak bisa loh dengan visual seperti itu. Penilaiannya seperti itu. Jangan menilai bagusnya, karena memang kita bukan guru seni rupa. Gak nyambung kalau kita ngasih penilaian sama kita, sotoy banget kita guru seni rupa menilai anak komiknya dari bagus komiknya. Bukan, kita dari ini representasi nggak nih kejadian satu kan ada ya Pak, event apa, series of events ya. Kemana dulu, setelah itu kemana gitu kan ya. Nah, berarti di komik itu, di gambar kotak-kotak itu dia gambar 1 siap-siap di rumah, gambar 2 sudah nyampe gerbang misalnya, atau di jalan, di bus, gambar 3, artinya dia paham bacaan. Kan intinya paham bacaan, betul nggak? Ya. Mungkin bayangannya seperti itu yang diinginkan oleh pemerintah, karena karakteristik siswa itu beda-beda. Itu dulu mungkin ya, kalau untuk memperlihatkan kenapa harus ada bagaimana menyiasati siswa yang berbeda itu. Kenapa semerdeka itu gitu loh. Ya, mungkin sejalan dengan yang ini ya, yang kurikulum merdeka oleh Ki Hajar Dewantara itu prinsipnya kan begitu. Anak belajar sambil betul. Ya, jadi yang sekarang ini pengen banget mewujudkan kurikulum yang sudah diberikan landasan yang kuat oleh Pak Ki Hajar Dewantara sebetulnya. Cuman kita aja jadi suka kebanyakan ngincer. Jadi yang dari luar tuh jauh lebih baik gitu ya. Akhirnya kita dilupain, kita tarik lagi, dikembalikan lagi. Oke, pertanyaan berikutnya ini Bu. Ada di chat ini. Ya. Ada dari Pak Dwi PS Pensa. Ini orangnya juga pemalu, nggak berani ngomong sendiri. Pada kurikulum merdeka banyak guru pemalu ya. Ya, pemalu. Pak Dwi itu mau ngomong sendiri Pak Dwi. Spensa itu mana ya? Halo. SMP 1 Comal. SMP Negeri 1 Comal. Ya, Pak Dwi. Orang kata ini. Malu sama saya Pak Dwi. Halo. Bumi bisa Bapak Ibu nanti anaknya suruh presenting, masa Bapak Ibunya nggak bisa presenting, ayo. Ini malu sama saya, Bu, pernah tidur sekamar ini masa Pak Dwi sama saya ini. Jadi ketahuan belangnya katanya ya. Pada kurikulum merdeka jumlah jam intra per minggu 3 jam. Ya, ini jam mengajar, ditambah proyek penguatan profil pelajar Pancasila 1 jam. Bagaimana pembagian tugas mengajar guru 3 jam atau dianggap 4 jam maksudnya di Dapodik mestinya ini Bu ya. Makasih. Kalau saya urusannya nggak ada sama Dapodik ya, nanti Dapodik urusannya sertifikasi nanti sama petugas. Cuma yang setahu saya, artinya nanti kita di SMP kalau bikin modul, bikin bahan ajar yang akan habis dalam 3 JP per minggu.
3 JP ya. Habis dalam 3 JP, bukan habis, maksudnya ketika kita memetakan, jangan menganggap ada 4 pertemuan dalam seminggu, ada 4 jam dalam seminggu. Harus membayangkan bahwa jamnya dikurangin. Bisa saja, tapi kita kembali, makanya nanya sama kurikulum, kita mau kayak sistem blok, apa kayak sistem yang diambil 1 jam 1 jam. Ini saya juga nih kayaknya kurikulum bakalan pusing dah nih, kurikulum sekolah-sekolah penggerak atau sekolah yang ini kayaknya bakal pusing. Karena kita memetakan harus nunggu keputusan sekolah. Sekolah mau ngeblok, kalau ngeblok artinya langsung diambil 1 jam dari kita. Tadi kita hanya punya 3 jam kan? Artinya kalau nanti kita dibikinkan jadwal sama si kurikulum, kita hanya masuk sekali tapi 3 jam pelajaran. Mungkin nggak sih 2 jam 1 jam, kan nggak mungkin ya. Pasti ribet kan kalau 2 jam dan 1 jam. Sama seperti tahun kemarin ketika PAI, PKM, olahraga ya, yang 3 jam kalau nggak salah. Iya, mereka kan masuk kelasnya 3 jam ya. Iya. Nah, kalau kurikulum di sekolah itu mengambil keputusan bahwa akan diambil 1 jam aja bukan 1 jam, akan diambil 25% dari seluruh mapel, maka bahasa Inggris gampang. Kita akan kehilangan 1 jam pelajaran. Kehilangan. Ingat. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan menjejalkan materi pada siswa. Tapi jejalkanlah kemampuan. Latihlah kemampuan selama jam-jam yang 75% itu. Artinya apa? Kalau nih, misal Pak Jamruni kasih kurikulumnya bikin blog. Artinya nanti kita masuk ke kelas hanya 3 jam per minggu kan? Berarti kalau bikin bahan ajar, bayangkan yang 3 jam pelajaran. Apakah 3 jam pelajaran minggu pertama apa dulu? Mau listening dulu misalnya, atau mau apa nanti minggu depan. Jadi pemetaannya bergantung keputusan sekolah. Nanti kebayangnya RPP-nya akan 3 jam. Di dalamnya ada tujuannya. Misalnya mau pakai tujuan yang dikasih Bu Emi ini. Untuk pertemuan 1 misalnya tujuannya yang listening sama speaking dulu aja. Atau yang memahami aja, reading aja gitu kan. Nanti pertemuan 2, Ibu Bapak yang 3 itu, yang tiga tujuan yang saya share di chat box itu untuk tema tertentu. Ini kebetulan saya lagi pas bikin tema Great Athletes. Jadi ngambil konten teks deskripsi. Teks deskripsinya tentang apa? Karena temanya sport, maka orang yang dideskripsikan adalah atlet. Lebih spesifik, bikin great athlete. Nggak semua atlet dong kita perlu spesifikkan, kita perlu deskripsikan. Jadi atlet-atlet yang memberikan membuat anak tuh iya asik ya, keren ya. Nah, jadi atlet-atlet yang berprestasi itu di situ muncul profil pelajar Pancasila. Nggak usah dituliskan. Kita juga udah tahu, gitu ya. Kalau kita ngajarin, pasti kita ngajarin kerjasama ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ngajarin bahasa Inggris, pasti juga kita ngajarin kebinekaan global ya. Walaupun kamu dari Jawa, dari Sunda, dari Batak, kamu belajar bahasa Inggris, tapi daerahnya tidak dilupakan, kan begitu ya. Bahkan Bu Eni menyarankan tidak harus selalu ngomong Inggris di dalam kelas. Kalau memang ternyata anak-anak belum siap menyimak full English, gunakan saja bahasa Indonesia. Bahkan kalau perlu, gunakan bahasa daerah yang dimengerti anak. Tapi jangan lupa memberi contoh penggunaan bahasa Inggris di kelas oleh gurunya. Jangan kebablasan jadi ngajarin bahasa Inggris tapi dari awal sampai akhir ngomongnya Jawa terus. Itu kata Bu Emi. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya nih, saya sekolahnya ngambil yang 3 jam, berarti semua di blok 3 jam. Jadi udah diambilin karena mau dipakai. Berarti saya akan membayangkan ke kelas 7A misalnya, minggu pertama itu 3 jam itu diisi apa. Tapi ini temanya baru deskripsi orang. Oh, deskripsi orang kira-kira berapa bulan ya? Siapa yang mengira-ngira? Kita. Kayaknya kalau anak-anak di SMP 2 pada larang itu 2 minggu nggak cukup tuh untuk deskripsi tentang orang. Ya udah 3 minggu. 3 minggu nggak cukup juga. Ya udah 4 minggu. Kalau gitu sebulan. Dalam sebulan tujuan pembelajarannya ada 3, tapi teksnya deskriptif tentang siapa? Tentang saya pribadi misalnya. It's me. Udah, nanti bulan depan apa? Kayaknya anak-anak masih perlu dilatih lagi deh mendeskripsikan orang, tapi jangan sendiri, sekarang deskripsikan orang lain. Oke, tema 2 adalah teksnya tetap deskriptif, tapi deskripsi orang lain.
misalnya anggota keluarga. Boleh nggak Pak? Bu? Boleh. Orang kita yang mau ngajar kok. Orang kita yang tahu kok anak kita. Bulan ketiganya apa? Deskripsi orang lain. Misalnya artis terkenal. Boleh nggak? Di Indonesia. Kan ada itu, di situ ada lingkungan Indonesia ya. Misalnya pejabat Indonesia atau orang terkenal di Indonesia, tapi yang menginspirasi. Kenapa? Supaya masuk profil pelajar Pancasila. Ada orang yang mandiri, ada orang yang bisa bekerja sama. Itu kan para pemain bola kan bisa bekerja sama dengan baik ya. Patri pasti ini ya fans bola kan. Ada nggak Ronaldo yang bisa ngegolin doang, Ronaldo doang kan nggak ada. Dia pasti dibantu sama playmaker lah, atau dibantu sama apa tuh yang pinggir-pinggir tuh wings ya. Pinggir-pinggir. Yang pemain dari pinggir itu kan artinya tanpa harus dibilangin bahwa bahasa Inggris itu sedang membelajarkan karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, itu sudah it goes without saying kalau kata saya sih. Begitu Pak Jam. Ya, terima kasih. Ya, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada pemalu ini, Bu. Teman-teman Azza cukup Elbun pemalu. ini, Ya. saya mau tanya. Ya. Untuk yang 1 jam yang projectnya itu gimana, Bu? Contohnya? Oh, itu mah urusannya bukan urusan guru mapel, Bu. Urusan KKS kurikulum. Kirain Kita fokus apa? dulu sekarang ke kita aja dulu kali ya, ke guru mata pelajaran. Tapi terima kasih pertanyaannya, bagus. Itu nanti urusannya kurikulum, yang pusing-pusing kurikulum. Mungkin nanti ada tim di kabupaten mungkin ya, yang untuk itu ya. Jadi tidak ada hubungan sama bahasa Inggris. Maksudnya tidak ada hubungan sama mata pelajaran. Jadi itu betul-betul proyek khusus yang nanti temanya dicariin, tema mereka yang ada tim pro-nya ya, kalau nggak salah Pak Zaman ya, ada di Pandan itu ada. Jadi misalnya Pak Zaman ini wakil kurikulum nih, udah dapat nih sumbangan jam dari berbagai mata pelajaran nih. Dihitung kan, oh ternyata ada sekian jam nih, kita mau bikin proyek berapa, minimal 3 ya Pak Zam ya, atau maksimal 3? Dalam 1 tahun 3, artinya misalnya 4 bulan sekali dapat proyek. Itu guru mata pelajaran nggak usah ribet, biarin aja gimana terserah. Karena nanti yang akan riuh itu yang bikin timnya, yang bikin temanya, yang bikin modulnya dan sebagainya, itu tim. Kalau kita kebetulan jadi tim, nah itu mungkin harus paham. Tapi di sini sekarang mungkin saya fokusnya di bagaimana kita menyikapi perubahan kurikulum untuk pembelajaran khusus bahasa Inggris. Dengan yang cuma bukan sisa ya, dengan yang hanya 3 jam sekarang, bukan lagi 1 jam. Bukan lagi 4 jam. Iya, oke. Sama-sama Pak Dwi. Yang lain, monggo silakan. Atau mungkin belum punya bayangan ya. Ini Brining, kalau saya mewakili yang pada malu, pada belum punya gimana kan ya, baru terbuka kali ini karena mohon maaf seperti saya sampaikan kan kita minim sekali informasi tentang ini, IKM ini. Harus baca sendiri itu kadang-kadang ya punya persepsi yang berbeda. Ini mungkin permintaan saya. Jadi kalau bagaimana menelurkan sebuah tujuan berasal dari CP kemudian ke ATP atau urut-urutannya, mungkin Ibu Nini bisa menjelaskan. Gampangnya begitu, CP-nya ini kemudian turunkan menjadi ini, jadi akhirnya menjadi sebuah modul atau materi gitu. Ya. Mungkin secara ringkas begitu Bu ya. Nanti saya coba sharekan ini. Saya sharekan selewat aja karena ini masih dalam tahap finishing di Kemdikbudnya. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau sebagai guru mata pelajaran paham CP dulu. Yang tadi saya bilang, negara pengen kita ngajarin apa sih ke generasi ini? Pengen kita ngapain sih? Itu dulu. Nah, kedua, jangan lupakan basic dari teori-teori pengajaran bahasa Inggris. Jangan sampai kita berkiblat pada keinginan pemerintah tapi menafikan semua teori-teori pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris. Jadi kejadian seperti kurikulum 13 jangan terulang. Kurikulum 13 itu menafikan perbedaan karakteristik mapel, sehingga bahasa Inggris dipaksa untuk ikut mapel IPA, tipologi ngajarnya. Padahal berbeda. IPA dengan IPS, dengan PPKN, ya mungkin itu lebih setipe. Kalau saya suka bilangnya itu konten subjek, mata pelajaran
isinya, ada isinya, mata pelajaran konten. Bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, itu mapel alat. Mapel alat itu nggak ada kontennya, tanda kutip ya. Nggak ada yang mau dikasih taunya. Tapi ada skill. Jadi mereka harus bisa skill. Gitu. Nah, kemudian setelah CP kita paham, seperti tadi kita analisis CP-nya. Si negara itu pengen kita membuat anak menggunakan ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu. Baru kita buat TP. TP ini, seperti yang saya bilang tadi, TP ini sebetulnya sudah dari sono, dari dulu juga begitu. Ya kan? Tujuannya adalah membuat anak listening, membuat anak bisa speaking, membuat anak bisa reading, membuat anak bisa writing. Plus, nanti membuat anak bisa viewing, dan membuat anak bisa presenting. Tambahannya itu aja. Gimana ini 6 ini bisa tercapai? Kita bikin potongan-potongannya. Nah, untuk tema, setelah bayangannya kita dapat tema, misalnya 1 bulan saya mau temanya adalah diriku, atau bahasa Inggris apa ya, me, gitu ya. Masa me doang ya? Nanti me apa ya? Ya misalnya judulnya it's me deh, atau look at me deh, atau apa gitu ya. Tapi intinya adalah deskripsi tentang si saya. Maka ini contoh yang pernah di ACC Bu Emi. Contoh TP-nya. After learning the materials in this chapter, you are expected to be able to 1. Identify context. Nanti Bu Bapak bahasa Indonesiain aja. Misalnya, selama 1 bulan, dengan 3 jam pelajaran ini, bayangan kita 3 jam pelajaran, berarti 40 kali 3 ya, 120 per minggu. Per minggu 120, kali 4 berarti sekian lah ya, pokoknya mah berarti ada 12 jam pelajaran. Setelah memahami bab ini, kita membayangkan bab tentang diri saya itu, deskripsi tentang diri saya itu akan ditempuh dalam waktu 1 bulan. Maka, buat tujuannya dalam 1 bulan, setelah 1 bulan, anak harus bisa ini, mengidentifikasi konteks, mengidentifikasi gagasan utama, dan informasi tersurat, dari teks lisan dan teks tulis, plus teks visual. Kalau kita jadi teks visual ya, tambahin ya. Teks visual apa, teks lisan apa, teks tulis apa. Kita mau pilih apa tadi? Deskriptif. Ya udah, deskriptif teks. Jadi bulan itu hanya belajar teks deskriptif. Ada teks lisan, ada teks tulis, ada teks visual. Khusus tentang si saya. Jadi Bapak Ibu silakan ngajarin bagaimana introducing yourself, bagaimana ngajarin ciri-ciri fisik, bagaimana ngajarin personality si saya. Tahu nggak, saya itu nggak suka loh kalau orang begini. Itu kan deskripsi. Saya itu paling marah kalau orang begini. Saya itu senang kalau orang begini. Itu kan deskripsi diri sendiri. Dalam 1 bulan mereka bisa itu selama dalam konteks tema diri sendiri mendeskripsikan dirinya. 1 bulan itu. Kemudian nanti mereka harus bisa berkomunikasi, nanya jawab, where do you live? How old are you? Harus bisa begitu. Baik lisan didengar maupun tertulis. Nggak ditanya tapi kita nulis, I live in Bandung, I was born in 19 bla 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 gitu ya. Kemudian mereka harus bisa nulis. Nah, nulis. Jadi I am, gimana nulisnya? Jadi mereka bisa ngomong, bisa nulis, bisa paham. Bapak Ibu itu kan intinya ya. Jadi 3 contoh PP yang diberikan oleh Bu Emi ini main terus setiap bab. Main terus, yang diganti apa? Jenis teksnya sama temanya. Misalnya nanti di bab 2 di bulan berikutnya mengidentifikasi konteks bla 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 dari teks deskriptif tentang orang kurung keluarga gitu ya. Kalau tadi mah tentang orang kurung diri sendiri gitu. Kalau nanti bulan ketiga misalnya teks deskripsi orang kurung tetangga kalau mau disebutin, atau Pak RT atau famous people in Indonesia kan boleh. Boleh nggak? Boleh. Pokoknya semua serba boleh. Kan merdeka gitu. Semester 2 ganti jangan orang, benda boleh. Bulan pertama benda di sekitar kelas. Bulan kedua benda di sekolah. Bisa kan begitu? Harusnya bisa. Itu yang disebut Pak Nino itu less is more. Less-nya adalah dia cuma ngajarin tes deskriptif, tapi more-nya adalah tahu cara ngomongin diri sendiri,
tahu mengidentifikasi teman, tahu mengidentifikasi orang tuanya, tahu mengidentifikasi orang terkenal di Indonesia, tahu mengidentifikasi barang-barang di kelas, tahu mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekolah. Bayangkan kemampuan anak Indonesia nanti akan begitu. Yeah, it's great. Udah, mungkin kalau dari saya begitu. Iya. Kalau untuk contoh ini saya mau share sebentar aja ya. Nah, kalau kata Mbak Emi begini, dari 3 tujuan pembelajaran itu, gimana tuh kita, di manakah? Ini favoritnya guru ya. Di manakah kita mengajarkan grammar? Yeah. Kapan dong kita ngajarin present tense? Kapan kita ngajarin kosakata? Kapan? Selama-lamanya. Maksudnya selama-lamanya itu, ya selama itu dibutuhkan pada setiap pertemuan silahkan. Nggak dipatok begini. Bulan ini saya harus ngajarin present tense aja. Nggak begitu juga. Selama diminta, dibutuhkan oleh teks, ajarkan. Bapak Ibu ngajarin giving opinion, nggak usah khusus 1 jam pelajaran ngajarin giving opinion, pakai aja. Bapak Ibu kan misalnya suruh baca ya anak deskripsi orang, ini contohnya ya, deskripsi orang dari buku apalah terserah, mau buku mau bikin sendiri. Anak kan nanti nggak bahas ya, kita tanya, what is the question number 1, what is the answer for question number 1, itu gurunya ajarin tuh cara ngomongnya kayak gitu. What is the question number 1, melongo, anaknya kan ya anak saya, melongo aja. Apa pertanyaan nomor 1? Nah kita jadi bilingual ya, atau masih melongo juga. Kalau bahasa Sunda mah, nah nomor hiji teh, hertosna. Gitu. Apa artinya tuh nomor 1? Kalau saya harus, ini sampai trilingual ya. Nanti ada anak yang jawab kan? Oh nomor 1 ini Miss nanyain di mana tempat tinggalnya. Gitu. Kita bisa ulang lagi. Apa katanya di situ tertulisnya? Mereka kan ulang kan?